Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dalam program Tribun Series Suara Rakyat bersama saya Muhammad Royan Naimi. Kali ini kita bersama dua narasumber yang terhormat. Yang pertama adalah Bapak Arif Budiman, pakar marketing kita dari Universitas Lambung Mangkurat. Selamat sore Pak Arif. Selamat sore. Assalamualaikum Bang Royan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua narasumber kita yang juga tak kalah penting, dari BPS Kalsel, itu Bapak Ahmad Muzakir. Selamat sore Pak Ahmad Muzakir. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bung Royan. Pak Arif. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Diskusi kita terkait politik hari ini mengangkat tema tentang menggali demografi untuk mencapai menuai kursi secara umum seperti itu. Nah, tapi yang menariknya adalah dalam beberapa kesempatan seringkali kata demografi ini menjadi sangat seksi, terutama terkait politik gitu. Nah, sebelum kita ke Pak Muzakir, kita ke Pak Arif dulu nih sebagai narasumber tetap kita yang juga penulis political marketing di setiap Selasa dalam tiap 2 bulan di media kita Banjarmasin Post. Pak Arif, ini kata demografi ini kok selalu menjadi hal yang penting setiap terjadi kontestasi politik gitu. Nah, dari kacamata Pak Arif sebagai seorang akademisi dan seorang peneliti, apa sebenarnya demografi ini dan terkait politik ini apa kepentingan dan urgensinya gitu? Ya, terima kasih Bang Royan. Tentu saja di dalam pesta politik itu harus ada pemilih. Ya. Dan pemilih berkaitan dengan demografi. Karena berbicara demografi kita berbicara tentang siapa yang memilih, jenis kelamin yang memilih, kemudian usia mereka, apakah mereka pemilih pemula, kemudian pemilih kedua, atau juga kita bahkan berbicara tentang domisili mereka. Ya, domisili mereka berada di mana, urban, rural, kemudian perkotaan, desa, gunung, ya, pesisir dan lain-lain. Demografi menjadi kata penting dalam political marketing karena dia digunakan sebagai strategi untuk menuai kursi. Salah dalam menggunakan informasi demografi, maka mereka akan berakibat adalah kursi yang tidak didapat. Karena begitu kata demografi muncul, itu adalah sebuah analisis yang dipakai dalam istilah segmentasi atau mengkotak-kotakan pasar. Jadi pemilih itu kita akan bagi-bagi berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Salah satunya adalah kriteria demografi yang dipakai. Sebelum lebih lanjut soal segmentasi, saya beralih dulu ke Pak Muzakir. Nah, kalau dari kacamata BPS, demografi ini apa sebenarnya? Demografi itu kan sebenarnya adalah berasal tentang bicara tentang kependudukannya. Kalau lebih mudahnya kita melihat bahwa demografi itu sebenarnya dia membentuk faktor. Itu faktor alaminya itu adalah kelahiran, kematian, dan perpindahan. Perpindahan kadang-kadang dibagi menjadi perpindahan. Mereka berpindah dari suatu tempat menuju lokasi yang baru, atau dari lokasi sekarang mereka keluar. Seperti itu. Biasanya dalam teori demografi itu ada hal-hal yang memang mempengaruhi kelahiran, ada hal-hal yang mempengaruhi tinggi rendahnya kematian, kemudian ada juga hal-hal lain yang memang mengakibatkan seseorang, kalau dalam sebuah teori demografi ada namanya teori penarik dan pendorong untuk melakukan migrasi. Biasanya itu salah satunya adalah untuk mereka mencari perbaikan untuk kesempatan hidup. Kemudian juga ada daerah tujuan, itu biasanya istilahnya kalau kita mudahkan itu ada gula, ada semut. Nah, itu dia. Jadi kalau mereka datang itu pasti ada tujuannya, bertujuan di lokasi tersebut. Tadi bicara segmentasi sangat pas yang dikatakan oleh Pak Dr. Arif. Ya, karena beliau kan sudah bisa mensegmentasikan. Karena periode-periode itu biasanya kalau sekarang dulu untuk demografi kita bicara kohort. Kohort itu adalah orang-orang yang lahir pada kondisi waktu tertentu. Biasanya mereka diamati. Nah, kohort-kohort ini atau kelompok-kelompok orang yang lahir pada kondisi tahun tertentu itu tentu seiring waktu ada proses yang mereka lewati. Kalau kita dampingkan dengan keadaan zaman, itu juga akan mempengaruhi perilaku mereka. Jadi kalau kayak kita nih, misalnya kita adalah para kelompok generasi X ya. Nah, generasi X itu mereka adalah namanya milenial, Pak. Betul, Pak. Itu dia. Kita memang sama, Pak.
Ada keinginan, ada harapan, tapi ada kenyataan, Pak. Jadi kalau kayak kita kelompok X, generasi X itu mereka yang lahir tahun 65 sampai 80, ya. Nah, kemudian ada namanya generasi milenial. Generasi milenial itu dari 81 kemudian sampai dengan 96 dan seterusnya. Nah, generasi X itu pasti mereka sudah memasuki masa pemilihan. Baik mereka adalah pemilih pemula, kemudian ada juga mereka mungkin yang kedua, kemudian sebagian dari para pemilih itu juga adalah masuk di generasi Z yang sekarang. Jadi karakteristik yang seperti Pak Arief sampaikan, bagaimana kecenderungan mereka memilih, entah kalau kita bicara konstelasi politik, kan kita bicara seolah-olah, mohon maaf tanpa mengurangi itu, mereka memilih siapa yang mereka inginkan. Tentu ada perilaku konsumen, seperti apa yang mereka inginkan. Nah, generasi-generasi ini juga memang akhirnya setelah diamati, itu mereka memiliki kecenderungan sesuai dengan kelompok umurnya. Jadi kalau yang sekarang usianya generasi Z, ya mereka ada kecenderungan tersendiri. Seperti apa sih mereka, perilaku mereka seperti apa? Seperti yang dikatakan oleh Pak Arief yang kita sebut dengan segmentasi tersebut. Jadi hal-hal itulah yang memang akhirnya mempengaruhi bagaimana kita untuk menentukan apa yang mereka suka, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak. Pak Arief, seberapa penting segmentasi dalam koridor politik, terutama political marketing, bagi calon anggota legislatif kah atau partai politik, sehingga mereka bisa dalam tanda kutip memasarkan dirinya sehingga tepat sasaran? Ya, kalau kita rating 1 sampai 10 maka dia 10. 10. Jadi sangat penting. Sangat penting. Ya, karena Bapak Zakir sudah menyampaikan, ya, dia sudah melakukan clustering atau kohort tadi. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah para caleg atau partai politik sudah melakukan demikian? Ya, sudah data yang tersedia di BPS misalnya, atau ada yang data di KPU, sudahkah itu diolah? Ya, diolah kemudian diklasterkan, karena data ini sangat penting untuk melakukan strategi marketing. Salah satunya adalah melakukan approach, karena setiap generasi seperti yang disampaikan oleh Pak Zakir tadi, ada X, Y, dan Z, itu pendekatannya berbeda, bahasa komunikasinya berbeda. Kemudian lagi mereka sama-sama kelompok generation Z misalnya, antara yang di kota dengan yang di desa tentunya tidak sama, walaupun sama-sama generasi. Nah, pertanyaannya, apakah mereka, para caleg dan partai politik, sudahkah memetakan ini? Supaya apa? Jangan hanya melempar spanduk di sepanjang jalan, pamflet di sepanjang jalan, tanpa jelas ini untuk segmen mana. Ya, itu artinya apa? Dengan strategi yang tepat, maka para partai politik ataupun para caleg kontestan nanti akan menghemat biaya. Ya, karena lebih fokus kepada segmen yang akan mereka tuju. Ya, contoh yang paling simpel. Ya, di dalam tulisan saya, misalnya ada seorang caleg adalah wanita. Ya, apakah dia yakin dengan segmentasi tadi, demografi tadi, para wanita memilih beliau? Iya kan? Atau jangan-jangan ternyata para wanita itu apatis terhadap beliau. Nah, ini perlu dilakukan segmentasinya untuk melihat bahwa bagaimana kita bisa mendekati para pemilih wanita misalnya. Itu hanya perbedaan demografi antara pria dan wanita. Sehingga apa? Bahasa komunikasi yang disampaikan akan semakin pas dan sesuai. Jadi tidak ada salahnya salah seorang caleg misalnya akan memakai pola segmentasi berdasarkan generasi misalnya. Saya ingin pemilih saya adalah generasi Y, generasi Z, dan generation X. 3 segmentasi ini yang akan saya ambil. Ya, maka saya akan membedakan pola komunikasi, pola pesan, pola pendekatan, bahkan jenis iklannya pun akan berbeda pula. Nah, ini yang masih belum dipahami oleh para caleg dan para parpol, yang mana apabila mereka melakukan dengan seksama, maka insya Allah mereka akan menuai kursi di masa yang akan datang. Ya, betul. Kalau dari tulisan Pak Arief kan disebutkan bahwa pemilih pemula dan pemilih yang termasuk dalam milenial tuh
persentasenya sangat besar ya. Betul. Sekitar mungkin 57%. Ya, kita akan konfirmasi ke beliau. Oh, ya. Iya, karena beliau yang punya data ya. Bahkan saya yakin KPU juga mengambil beliau. Iya, Ya, kan? kebetulan saya dapat dari KPU. Ya seperti itu. Ya. Kemudian 23%-nya adalah pemilih dengan kategori Gen Z itu. Iya. Artinya cukup besar ini, melebihi dari pemilih yang usianya mungkin 40 lebih lah. Betul. Nah, seberapa penting para pemilih pemula ini dan bagaimana seharusnya strategi bagi partai politik maupun caleg untuk meraih suara dari mereka, karena kebanyakan dari mereka ini memang mungkin tahu politik tapi tidak paham politik gitu. Betul. Nah, bagaimana Pak Arief? Ya, contoh kita ambil generation Z ya Pak ya, 23%. Ingat, mereka adalah literasi teknologinya sangat tinggi. Ya, betul. Betul, dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Kemudian ingat, mereka tidak bertanya kepada orang tua. Tidak zaman dulu. Saya kalau mau memilih, saya akan tanya ayah saya sebaiknya memilih siapa. Nah, sedangkan generasi Z tidak ada. Dia akan lebih percaya kepada gadgetnya, kepada temannya. Nah, ini salah satu ciri khas komunikasi yang akan dipakai oleh para caleg nanti untuk mendekati generation Z. Apalagi jumlahnya tadi 23%. Ya, karena apa? Pendekatan dengan generation X akan berbeda, ya kan? Generation X mungkin dia akan melihat histori, akan melihat yang lain, iya kan? Sejarah partai dan lain. Beda dengan generation Z, ya. Mereka apa-apa jangan-jangan nanti dia akan bertanya kepada ChatGPT, ya, saya harus memilih siapa gitu. Iya kan? Memilih Pak Arief. Iya, untungnya tidak ya. Jadi itu yang harus diketahui. Ya, karena mereka cerdas, mereka sangat teknologi savvy, artinya sangat bersentuhan dengan teknologi yang sangat besar, dan ini harus dipahami oleh para caleg. Ya, mereka saya harapkan tidak berperang spanduk atau pamflet di pinggir jalan. Iya, karena mereka perangnya di udara harusnya. Ya, ini harus disadari oleh para caleg dan para parpol untuk mendekati ini. Ya, jadi malah mereka menganggap spanduk di pinggir jalan, baliho di pinggir jalan itu adalah pemborosan dan pencemaran. Ya, mereka akan berselancar lebih jauh untuk mendapatkan profil para caleg, profil para politik yang mengusungnya itu melalui dunia maya. Kita konfrontir langsung ke Pak. Betul. Apakah data itu benar? Iya, betul. Verifikasi BPS bagaimana? Iya, betul. Sebenarnya data itu sudah sama Pak ya. Jadi memang kita terus terang berdasarkan peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 itu ada keluar namanya Satu Data Indonesia. Jadi salah satunya itu yang jadi permasalahan kita adalah bahwa seluruh data itu harus memiliki kestandaran yang sama dan ada interoperabilitas namanya, sehingga mudah dibagi pakaikan. Nah, untuk dimudah bagi pakaikan ini, yaitu jadi data itu bahkan pada tahun 2020 BPS pada pelaksanaan sensus penduduk itu kita sudah menggunakan basis data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan. Itu yang sebagai kita lakukan. Nah, kemudian dalam Undang-Undang Kependudukan itu memang ada beberapa konsep penduduk yang kita pergunakan. Itu misal salah satunya adalah apakah seseorang itu sudah menetap di suatu wilayah lebih dari 1 tahun tanpa melihat namanya kepemilikan atau bukti kartu KTP-nya dan itu. Tapi hampir semua sama. Jadi memang kalau berdasarkan tadi sebenarnya segmentasi itu ada 2. Mohon izin untuk menambahkan. Jadi pangsa pasar terbesar itu adalah milenial dan generasi Z. Karena milenial itu kan orang yang lahir antara tahun 80 sampai 96. Nah, mungkin Pak Arief masih masuk lah ya. Oh iya, betul. Pak Arief masuk tumbuh di periode tersebut ya kan ya. Harapannya sama dengan saya kan gitu ya harapannya. Tapi nah generasi Z itu mereka adalah mereka yang lahir pada tahun 1997 sampai 2012. Jadi memang di generasi Z tidak semua yang masuk kelompok generasi Z. Nah, hasil yang diperoleh dari BPS itu kemarin untuk milenial itu pada tahun 2020 milenial itu ada sekitar untuk penduduk Kalimantan Selatan ada 26%. Ya kan ya. Kemudian untuk generasi Z ada 26%. Jadi segmentasinya kurang lebih sama dengan seperti itu digeser dengan 4 tahun kayak yang sekarang. Jadi insya Allah itu mirip. Pola perilaku kembali saya ingatkan Pak Arief yang seperti yang disampaikan oleh Pak Arief, perilaku seseorang untuk memilih kembali ke marketing, political marketing dengan consumer behavior-nya seperti apa, itu sangat identik. Seseorang untuk memilih, kalau kayak kita dulu
mati-matian gaya dengan terus terang lah. Kita kadang-kadang orang generasi kita lebih suka melihat mereknya apa sih? Karena ada standaris. Tapi kalau mereka nggak, manfaatnya seperti apa? Itu yang mereka. Ya, mungkin itu dari kami. Nanti mungkin apa yang itu kita lanjutkan.